Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrani Matul Maula dari kelas Manajemen H dengan NIM 3402190246 dari Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari komputer bisnis 2. Unjuk kerjanya di sini kita bisa lihat, kita di sini akan menjelaskan 4 materi dan menyelesaikan rumus dari keempat-empatnya. Yang pertama yaitu Profitability Index atau PI. Yang kedua, Break Even Point atau BEP. Yang ketiga, Profitability Ratio atau PR. Yang keempat yaitu Benefit Cost Ratio atau BC. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari keempatnya. Profitability Index atau PI, metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi akan semakin layak. Di sini kita bisa melihat rumus Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Sedangkan jika PI kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak atau tidak dapat dijalankan. Selanjutnya yaitu Break Even Point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. BEP per unit rumusnya yaitu fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Sedangkan BEP rupiah yaitu sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi price atau harga per unit. Selanjutnya yaitu profitability ratio. Profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dari investasi. Di antaranya yaitu profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Di sini kita bisa melihat rumus-rumusnya ya, profit margin, earning power, return on investment, dan rentabilitas modal sendiri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu benefit cost ratio atau BC. Benefit cost ratio atau BCR merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC ratio atau benefit cost ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi, tidak untung. Jadi balance, seimbang ya. Benefit dan cost tetap di sini ada rumusnya, dan benefit dan cost tidak tetap. Nanti saya akan menjelaskan BC tetap dan BC tidak tetap atau benefit cost tetap dan benefit cost tidak tetap. Oke, di sini saya akan mengisi terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat profitability index terlebih dahulu ya. Saya sudah, seperti biasa saya sudah membuat tabel agar menyingkat waktu, agar tidak menyita waktu lebih banyak lagi ya. Cash inflow nih, ini masih menggunakan soal yang dulu, oke. Kita ambil cash inflow terlebih dahulu dari NPV. Cash inflow. Nah,
Kita masukkan. Diskon vektor, kita bisa ngambil dari sini, dari NPV, atau kita juga bisa menggunakan rumus. Nah, agar tidak menyita waktu, kita ambil saja. Jangan lupa untuk rumus dari diskon vektor yaitu 1 dibagi 1 . Oke, 1 dibagi 1 ditambah dari tingkat bunga tersebut pangkat N atau tahun. Oke, sudah. Lalu present value. Present value juga kita bisa mengambil. Nah, kita bisa ambil. Tapi, sedangkan present value yaitu hasil dari diskon vektor atau cash inflow dikali diskon vektor ya. Kita coba dikali saja. Cash inflow dikali diskon vektor. Oke, kita sudah hasil cash inflow, kita ambil agar tidak kita waktu lebih banyak. Sorry. Nah, cash inflow dari mesin B. Oke, sudah. Kita bisa melihat di sini. Lalu present value. Masih sama seperti kemarin, namun di sini kita mencari hasil akhirnya yaitu profitability index. Profitability index, oke. Di sini kita bisa juga ambil nilai sisa. Nah, oke, selanjutnya untuk profitability index, kita bisa melihat, nah, profitability index yaitu total present value dibagi initial investment atau investasi. Total present value dibagi initial investment. Nah, hasilnya yaitu 1,71. Profitability index dari mesin B yaitu total present value dibagi initial investment. Nah, di sini kita bisa melihat antara mesin A dan mesin B profitability index jika lebih dari 1 yaitu baik ya, maka dinyatakan layak. Nah, di antara mesin A dan mesin B yaitu lebih besar mesin A. Jadi yang paling bagus kita memilih dari mesin A yaitu 1,71. Selanjutnya yaitu break even point. Break even point. Nah, dari break even point yaitu di sini sudah saya tulis soalnya yaitu perusahaan XYZ, perumpamaan perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Oke, di sini kita bisa melihat ya, dari jumlah produk terlebih dahulu. Jumlah produknya yaitu 20.000. Nah, sebanyak 20.000 pieces. Oke, kita bisa melihat di sini. Harga jual per unit 250. Nah, ini 250 per unit.
Lanjut, total penjualan. Total penjualannya yaitu jumlah produk dikali harga jual per unit. Nah, hasilnya 5 juta. Kalikan antara jumlah produk dan harga jual per unit. Selanjutnya yaitu kita mencari biaya tetap. Biaya tetapnya yaitu 2 juta. Nah, di sini di soal dan biaya tetap sebesar 2 juta, kita pindah ke sini. Selanjutnya total biaya variabel yaitu 2.500.000. Nah, dan biaya variabel 2.500.000 pindah ke sini. Biaya variabel per unit yaitu 125. Nah, kita bisa melihat biaya variabel dibanding penjualan. Oke. Biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kita bisa melihat di sini. Nah, 0,50. Oke. Selanjutnya BEP dalam unit. Kita bisa melihat BEP dalam unit yaitu break-even point dalam unit. Di sini adalah yaitu dari biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Oke, kita coba ya. Biaya tetap, bentar. Kita lihat di sini biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetap, harga jual per unit, dan biaya variabel per unit. Biaya tetap biaya variabel per unit, biaya jual per unit, biaya variabel per unit. Oke. Nah, di sini hasilnya yaitu 16.000. BEP dalam rupiah. Nah. Oke, bentar. Di sini hasilnya 4 juta. Yang biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Oke, biaya tetap Bentar, kita coba. Dari biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Nah, jadi hasilnya 4 juta. Oke, dilanjut. Kita akan menjelaskan biaya tetap dan biaya variabel di sini. Di dalam ekonomi, biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Pengeluaran ini berkaitan dengan waktu, seperti gaji atau beban sewa yang dibayar setiap bulan, dan sering disebut sebagai pengeluaran tambahan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Biaya variabel juga jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi. Hal ini
dapat juga dianggap biaya normal. Biaya tetap dan biaya variabel membentuk dua komponen dari total. Nah, di sini ya kita sudah bisa melihat rumus BEP juga yang tadi kita pakai dari BEP unit. Nah, BEP unit yaitu fixed cost atau biaya tetap. Nah, dibagi harga atau per unit, harga per unitnya, harga jual per unit, nah dikurangi biaya variabel per unit. Nah, yang ini 125. Oke, jadi BEP dalam unit hasilnya 16.000. Sedangkan BEP dalam rupiah, fixed cost atau biaya tetap dibagi 1 dikurangi variable cost atau biaya variabel per unit dibagi harga per unit. Oke, jadi hasilnya yaitu 4 juta. Artinya, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Nah, yang ini. Dan yang kedua, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, ini. Kita lanjut yaitu PR atau profitability ratio. Di sini saya juga sudah mengisi dari profitability ratio ya. Contoh dari soal profitability ratio. PT Fahra Maula mempunyai data sebagai berikut. NOI atau Net Operating Income atau laba bersih dari tahun 2011. Perumpamaan di sini yaitu 4 juta. NS atau Net Sales penjualan tahun 2011 yaitu 24 juta. TA total aset yaitu 15 juta. TI total investment atau total investasi 12 juta. NOP net operating income atau penjualan bersih yaitu 10 juta. Modal sendiri 20 juta. Tax atau pajak 10%, bunga atau interest 5%. Kita yang ditanyakannya yaitu berapa profit margin, return on investment, earning power, dan earning after tax. PM, ROI, EP, EAT, dan after. Yang ini ya, earning after tax. Profit margin. Profit margin di sini kita ambil dari rumusnya yaitu NOI dibagi NS. Kita ambil dari ini. Nah, sama 4 juta. Selanjutnya yaitu NS. NS 24 juta. Nah, di sini kita simpan. Selanjutnya 100% yaitu dari rumus. Ketentuan di sini ya rumusnya 100%. Nah, di sini 100%. Sedangkan PM atau profit margin yaitu NOI dibagi NS dikali 100%. Maka hasil dari profit marginnya yaitu 16,7%. Selanjutnya yaitu earning power. Dari earning power, di sini rumusnya yaitu NOI dibagi TA. Kita kecilkan terlebih dulu ya. Mohon maaf. Nah, earning power NOI di sini net operating income atau laba bersih yaitu 4 juta. Nah, 4 juta diambil dari sini. Selanjutnya yaitu rumusnya dibagi TA. TA atau total aset di sini 15 juta. Kita pindahkan ke sini, 15 juta. 100% dikali 100% dari rumus, lalu earning power-nya yaitu NOI dibagi TA dikali 100%.
yaitu hasilnya 26,7%. Oke, selanjutnya yaitu return on investment. NOI, di sini ya rumusnya NOI dibagi TI dikali 100%. NOI 4 juta, tetap 4 juta dia dari sini. Oke, 4 juta. Selanjutnya TI atau total investasi, yaitu 12 juta. Nah, dari sini TI 12 juta. Selanjutnya 100% yaitu dari rumus dikali 100%. Selanjutnya return on investment atau ROI-nya NOI dibagi TI dikali 100%, maka hasilnya 33%. Selanjutnya, sebelum kita ke rentabilitas modal sendiri, kita harus mencari earning after tax. Earning after tax di sini atau EAT, rumusnya yaitu NOP dikurangi NOP dikali interest ditambah NOP dikali tax. Ya, di sini NOP saya jelaskan dari sini. Nah, 10 juta. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya interest atau bunga. Nah, di sini ada 5%. Oke, kita pindahkan ke sini 5%. Selanjutnya tax atau pajak 10%. Nah, kita bisa ambil EAT. Nah, kita bisa melihat rumus ya. NOP dikurangi NOP dibuka kurung NOP dikali interest, nah ditambah NOP dikali tax. Jadi masing-masing NOP dikali interest dan NOP dikali tax. Maka hasil dari penjumlahan atau pengurangan tersebut yang tadi saya jelaskan dari rumus ini, dari rumus EAT, hasilnya yaitu 8.500.000 ya. Nah, kita bisa melihat rumus di sini. Ini NOP dikurangi NOP dikali interest ditambah NOP dikali tax atau pajak. Oke. Hasilnya 8.500.000. Selanjutnya kita mencari rentabilitas modal sendiri. Dari rentabilitas modal sendiri, seperti yang kita tahu, EAT sudah diketahui yaitu 8.500.000. Kita pindahkan EAT ke sini. Nah, 8.500.000. MS atau modal sendiri 20 juta. Nah, modal sendiri dari sini 20 juta. Selanjutnya yaitu 100%, karena dikali 100%. Masih sama ya dari rumus 100%. Nah, ini. Selanjutnya RMS atau rentabilitas modal sendiri yaitu EAT dibagi MS dikali 100% atau earning after tax bagi modal sendiri dikali 100%, yaitu hasilnya rentabilitas modal sendiri yaitu 42,5%. Oke, dilanjut. Sudah mengetahui profitability ratio, kita lanjut ke benefit cost ratio tetap. Di sini saya bedakan sheet antara benefit cost ratio tetap dan benefit tidak cost ratio tidak tetap. Nah, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional yaitu BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Di sini penyelesaiannya, hasil 50 juta yaitu bunga bank 5%. Nah, bunga bank 5% dari sini ya. 5% dikali 1 miliar. Nah, pada awal tahun nih, investasi awal. Dikali 1 miliar, dikali investasi awal ya. Jadi, bunga bank kali investasi awal hasilnya 50 juta. Depresiasi 1 miliar
dikurangi 10% atau nilai residu per 30 tahun, yaitu 30 juta. Biaya operasional per tahunnya yaitu 20 juta. Nah, di sini biaya operasional 20 juta. Sedangkan ini 100 juta dari hasil 50. Nah, tuh. Hasil ini semuanya ya, dari hasil bunga bank, depresiasi, dan BO atau biaya operasional. Total biaya tahunannya yaitu 100 juta. Oke, kita lanjut. Rumus dari benefit cost ratio yang tetap, yaitu kita cari benefit per tahun ya. Benefit per tahunnya dibagi total biaya tahunan. Benefit per tahun yaitu 126 juta per tahun. Nah, di sini keuntungan proyek pengairannya 126 juta per tahun. Oke. Selanjutnya total biaya tahunannya hasil dari ini semua yaitu 100 juta. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya benefit cost ratio yang ini dibagi ini, hasilnya 1,26. Maka dari hasil perhitungan benefit cost ratio tetap, ini di atas atau lebih dari 1, dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak atau feasible. Nah, kita sudah tulis ya, layak, feasible. Nah, ini dari pengerjaannya ya, kita bisa melihat initial investment 1 miliar. Nah, kita pindahkan. Lalu rate-nya atau bunga 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya yaitu 30 tahun. Selanjutnya biaya operasionalnya 20 juta. Nah, di sini selanjutnya total biaya yaitu total biaya tahunan hasil dari semuanya yaitu 100 juta. Benefit per tahunnya yaitu ini proyek perairan 126 juta. Selanjutnya ini hasil dari benefit per tahun dibagi total biaya tahunan 1,26. Oke, dibagi ya, jangan lupa. Selanjutnya yaitu benefit cost ratio tidak tetap. Oke, kita kecilkan. Benefit cost ratio tidak tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama. Di sini ada 3 tahun. Tahun pertamanya sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasinya masih selama 30 tahun. Dengan nilai residu sama seperti yang tetap 10% dan biaya operasionalnya masih 20 juta. Keuntungan proyek pengairannya 126 juta per tahun. Di sini kita hasilkan atau di penyelesaiannya di sini ya. Tahun pertama yaitu 5 juta. Dengan initial investment atau investasi awal 1 miliar, bunga dalam rupiahnya 50 juta ya, ini karena ini 5%. Selanjutnya 6% initial investasi atau investasi awal 60 juta. Selanjutnya 8% initial investment 1 miliar dan bunga dalam rupiahnya 80 juta. Ini kita pindah-pindahkan ke sini ya. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Oke. Lanjut. Kita hasilkan dari biaya tahun pertama. Bunga bank 5% dikali 1 miliar, yaitu 50 juta. Nah, kita pindahkan dari sini ya, 50 juta. Depresiasi 1 miliar kurangi 10% per 30 tahun, yaitu 30 juta. Biaya operasional per tahunnya dari soal yaitu 20 juta. Total biaya tahunan yaitu 100 juta hasilnya ya. Oke. Benefit cost ratio. Di sini rumusnya benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. 126 juta karena tadi proyek pengairannya 126 juta dan 100 juta dari sini.
kita bagi antara benefit per tahun dan total biaya tahunannya yaitu 1,26. Ini biaya tahun 1 lebih dari 1, yaitu feasible, layak untuk dijadikan atau dijalankan. Biaya tahun kedua, bunga banknya sebesar 6%. Nah, di sini 6% kali 1 miliar karena investasi awal, yaitu 60 juta. Depresiasi 1 miliar dikurangi 10% per 30 tahunnya, yaitu 30 juta, sama. Biaya operasional per tahunnya 20 juta dari soal, total biaya tahunan hasil dari semuanya yaitu 110. Hasil dari ini, ketiga ini, 110. Selanjutnya yaitu benefit per tahun dibagi total biaya tahunan 126 juta dibagi 110 juta. Jadi hasilnya 1,145 atau 1,14 ya. Atau 1,15 bisa dibulatkan. Biaya tahun kedua yaitu lebih dari 1, layak untuk dijalankan, yaitu feasible. Selanjutnya biaya tahun ketiga, bunga bank 8% dikali 1 miliar, yaitu 80 juta. Depresiasi 1 miliar dikurangi 10% per 30 tahun, 30 juta. Biaya operasional per tahun yaitu 20 juta. Total biaya tahunan yaitu 130 juta. Nah, 130 juta masih hasil dari sini. Ya, karena ini 80 juta, kenapa berubah? Karena di sini 8% ya. Oke, lanjut. Ini hasil dari 80, 30, dan 20 juta. Benefit per tahunnya 126 dibagi total biaya tahunan dari sini hasilnya yaitu 130. Di sini biaya cost ratio yang biaya tahun ketiga yaitu 0,9. Jadi biaya tahun ketiga kurang dari 1 yaitu unfeasible. Jadi tidak bisa untuk dijalankan atau tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya kita coba komputerisasi dari tabel ini atau tabel ini. Initial investment atau investasinya yaitu 1 miliar ya. Kita bisa melihat dari soal 1 miliar, rate-nya ini di sini biaya tahun 1 yaitu 5%, nilai residu dari soalnya 10%, depresiasinya per 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta. Total biaya dari sini ya, kita ambil dari hasil. Nah, dari hasil ini 100 juta kita pindahkan ke sini. Benefit per tahunnya dari soal proyek pengairannya yaitu 126 juta. Selanjutnya kita isi BC ratio atau benefit cost ratio-nya. Benefit per tahun dibagi 100 juta atau total biaya tahunan. Hasilnya 1,26 juta. Nah, kita di sini sama. Selanjutnya, biaya tahun kedua. Investasi 1 miliar. Rate-nya 6%. Nah, dari sini 6%. Nilai residunya 10%. Nilai residunya dari soal, depresiasinya per 30 tahun dari soal. Biaya operasionalnya 20 juta. Tadi ada di soal. Nah, kita bilang soal-soal. Nah, di sini. Nah, ini soalnya ya. Kita pahami dulu soalnya agar kita bisa menyelesaikannya. Oke. Total biayanya 110 juta. Dari mana 110 juta? Dari hasil ini. Antara bunga bank, depresiasi, dan biaya operasional kita hasilkan dari biaya tahun kedua. Selanjutnya, benefit per tahunnya dari soalnya 126 juta. Nah, keuntungan proyek pengairan. Selanjutnya, benefit cost ratio-nya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, kita ambil belakang. Nah, 1,145. Nah, ini sama kan? Jadi, feasible. Oke, kita sama. Ini biaya tahun kedua. Selanjutnya, biaya tahun ketiga dari komputerisasinya. Initial investment 1 miliar, masih investasinya 1 miliar. Rate-nya jangan lupa untuk diganti, 8%. Nah, ini. Nilai residunya 10%, depresiasinya per 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta dari soal. Ini karena kita melihat soal semua ya. Jangan lupa untuk dipahami sekali lagi. Total biaya 130 juta.
Nah, total biaya tahunannya ini hasil. Selanjutnya benefit per tahun 126 juta. Nah, benefit per tahun. Selanjutnya, benefit cost ratio sama dengan benefit per tahun dibagi dari total biaya per tahun atau total biaya tahunan. Nah, kita ambil nah 0,969 tidak layak untuk dipakai atau dijalankan atau invisible, kurang dari 1. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kita sudah bisa perbandingannya bagaimana dan apa saja yang harus diambil. Ya, kita bisa lihat di sini karena yang tadi saya sudah jelaskan dari profitability index, break even point, benefit cost ratio tetap dan benefit cost ratio tidak tetap. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.